Hai teman-teman, selamat datang di cerita terbaru dari Bill Story, di mana kita akan menjelajahi dan menceritakan apapun yang terjadi di muka bumi ini. Kali ini kita akan menceritakan tentang 5 dewa terkuat dalam mitologi Yunani. Dalam mitologi Yunani, ada banyak dewa dan dewi yang memiliki kekuatan besar dan pengaruh yang luas. Namun, 5 dewa berikut ini sering dianggap sebagai yang terkuat dalam panteon Yunani karena kekuatan, otoritas, dan peran mereka yang signifikan. Nomor 1. Zeus. Zeus adalah salah satu dewa paling penting dan terkuat dalam mitologi Yunani. Sebagai raja para dewa di Olympus, dia memiliki kekuasaan yang sangat besar dan peran yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan dan kosmos. Zeus adalah anak dari Titan Kronos dan Rhea. Kronos, yang sebelumnya menjadi penguasa dunia, menelan anak-anaknya untuk mencegah ramalan yang mengatakan bahwa salah satu dari mereka akan menggulingkannya. Namun, Rhea menyelamatkan Zeus dengan memberikan batu yang dibungkus kain kepada Kronos, sementara Zeus dibesarkan di Kreta. Ketika Zeus dewasa, dia memimpin pemberontakan melawan Kronos dan para Titan, dikenal sebagai Perang Titan. Setelah berhasil mengalahkan Kronos dan para Titan, Zeus menjadi penguasa utama Olympus. Zeus dikenal sebagai dewa langit dan penguasa petir. Dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan cuaca, termasuk petir dan badai. Petir adalah senjata utama Zeus, yang dia gunakan untuk menegakkan kekuasaan dan hukuman. Sebagai Raja Olympus, Zeus memiliki wewenang tertinggi di antara para dewa. Dia menetapkan hukum dan memutuskan nasib manusia dan dewa. Dia juga berfungsi sebagai pelindung keadilan dan penegak hukum. Zeus memiliki kemampuan untuk berubah bentuk dan menyamar dalam berbagai cara. Ini sering digunakan dalam mitologi untuk memanipulasi situasi atau mendekati makhluk-makhluk lain. Zeus bertanggung jawab untuk menegakkan keadilan dan hukum di dunia manusia dan Olympus. Dia sering dipandang sebagai dewa yang melindungi kesetaraan dan ketertiban. Dia memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi kehidupan manusia, baik dalam hal nasib maupun keputusan besar. Zeus juga mengatur hubungan antara para dewa dan memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan Olympus. Zeus sering berinteraksi dengan dewa-dewa lain, baik dalam bentuk permusuhan atau kerjasama. Dia juga memiliki hubungan romantis dengan berbagai dewi dan mortal, yang menghasilkan banyak anak-anak yang terkenal dalam mitologi Yunani. Petir adalah simbol utama Zeus, seringkali digambarkan sebagai senjata yang dipegangnya. Ini melambangkan kekuatan dan kekuasaannya dalam mengendalikan elemen-elemen alam. Elang adalah simbol Zeus yang lain, melambangkan kekuasaan dan pengawasan. Dalam mitologi, elang sering dikaitkan dengan Zeus sebagai pelindung dan penegak hukum. Zeus sering digambarkan dengan mahkota atau di atas tahta, menandakan posisinya sebagai Raja Olympus. Tongkat adalah simbol kekuasaan dan otoritasnya. Gunung Olympus adalah rumah utama Zeus dan para dewa lainnya. Zeus memerintah dari puncak gunung ini, yang dianggap sebagai pusat kosmos dalam mitologi Yunani. Kuil Zeus di Olimpia adalah salah satu tempat pemujaan utama di Yunani kuno. Di sini, patung besar Zeus yang dibuat oleh pematung terkenal Phidias dipajang dan dianggap sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia kuno. Zeus memainkan peran sentral dalam mitologi Yunani, baik sebagai penguasa langit maupun sebagai pelindung keadilan dan ketertiban. Kisah-kisah dan mitos yang melibatkan Zeus tidak hanya menyoroti kekuatan dan kekuasaannya, tetapi juga memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat Yunani kuno memandang kekuasaan, hukum, dan hubungan antara dewa dan manusia. Nomor 2. Poseidon. Poseidon adalah salah satu dewa utama dalam mitologi Yunani dan merupakan salah satu dari 3 besar dewa-dewa Olympus bersama Zeus dan Hades. Poseidon dikenal sebagai dewa laut, gempa bumi, dan kuda. Poseidon adalah anak dari Titan Kronos dan Rhea. Seperti saudara-saudaranya, Zeus dan Hades, Poseidon ditelan oleh Kronos yang takut akan ramalan bahwa salah satu anaknya akan menggulingkannya. Namun, Zeus, yang diselamatkan oleh Rhea dan kemudian menyelamatkan saudara-saudaranya dari perut Kronos, termasuk Poseidon. Setelah dibebaskan, Poseidon bergabung dengan Zeus dan Hades dalam pertempuran melawan Kronos dan para Titan. Setelah kemenangan mereka, Poseidon memperoleh kekuasaan atas laut, sementara Zeus menjadi penguasa langit dan Hades menguasai dunia bawah. Poseidon adalah dewa lautan dan semua bentuk perairan. Dia memiliki kekuatan untuk mengendalikan ombak, arus laut, dan semua aspek laut. Keberadaannya sering diasosiasikan dengan gelombang besar dan badai laut.
Selain sebagai dewa laut, Poseidon juga dikenal sebagai dewa gempa bumi. Ia sering disebut sebagai penggetar bumi karena kemampuannya untuk menyebabkan gempa bumi dan gangguan geologis lainnya. Poseidon memiliki kemampuan untuk menciptakan kuda. Dia dikatakan sebagai pencipta kuda pertama, dan seringkali terkait dengan perlombaan kuda dan mitos yang melibatkan kuda-kuda ajaib. Poseidon memainkan peran penting dalam mitologi terkait dengan laut dan perjalanan laut. Dia sering dipuja oleh para pelaut dan pengembara yang berharap mendapatkan perlindungan dan keberuntungan dalam perjalanan mereka. Sebagai salah satu dari 3 besar, Poseidon memiliki kekuasaan besar dan merupakan salah satu penguasa utama alam semesta bersama Zeus dan Hades. Kekuasaannya meliputi banyak aspek kehidupan dan kosmos, termasuk aspek-aspek yang berkaitan dengan alam dan kekuatan alam. Poseidon terkadang terlibat dalam konflik dengan dewa-dewa lainnya dan juga dengan manusia. Dalam beberapa mitos, Poseidon terlibat dalam persaingan dengan Athena untuk penguasaan kota-kota atau wilayah tertentu. Trisula adalah simbol utama Poseidon. Senjata ini memberinya kekuatan untuk mengendalikan laut dan menyebabkan gempa bumi. Trisula sering digambarkan sebagai senjata yang dia gunakan untuk menciptakan gelombang atau memanipulasi perairan. Kuda adalah simbol penting lainnya bagi Poseidon. Dia sering digambarkan dengan kuda, dan beberapa mitos mengaitkan dia dengan penciptaan kuda dan perlombaan kuda. Poseidon juga sering diasosiasikan dengan delfin dan ikan, sebagai makhluk laut yang berhubungan langsung dengan kekuasaannya atas laut. Kuil Poseidon di Cape Sounion, dekat Athena, adalah situs yang terkenal dan sering dikunjungi. Kuil ini berdiri di tebing yang menghadap ke laut, melambangkan kekuasaan Poseidon atas perairan. Poseidon adalah dewa yang sangat penting dalam mitologi Yunani, dengan kekuasaan yang mencakup aspek besar dari dunia fisik seperti laut, gempa bumi, dan kuda. Keberadaannya tidak hanya mempengaruhi aspek alam tetapi juga kehidupan manusia dan perjalanan mereka, menjadikannya salah satu dewa yang paling dihormati dan ditakuti dalam panteon Yunani kuno. Nomor 3. Hades. Hades adalah salah satu dewa utama dalam mitologi Yunani, dikenal sebagai penguasa dunia bawah dan dewa kematian. Sebagai salah satu dari 3 besar dewa-dewa Olympus bersama Zeus dan Poseidon, Hades memiliki peran dan kekuatan yang signifikan. Hades adalah anak dari Titan Kronos dan Rhea. Seperti saudara-saudaranya Zeus dan Poseidon, Hades ditelan oleh Kronos yang takut akan ramalan bahwa salah satu anaknya akan menggulingkannya. Namun, Zeus, yang diselamatkan oleh Rhea dan kemudian menyelamatkan saudara-saudaranya dari perut Kronos, termasuk Hades. Setelah dibebaskan, Hades bergabung dengan Zeus dan Poseidon dalam perang melawan Kronos dan para Titan, yang dikenal sebagai Perang Titan. Setelah kemenangan mereka, Hades memperoleh kekuasaan atas dunia bawah, sementara Zeus memerintah langit dan Poseidon menguasai laut. Hades adalah penguasa dunia bawah, yaitu alam kematian di mana jiwa-jiwa orang mati berada. Dia mengatur dan memerintah kerajaan bawah tanah yang disebut Hades, di mana jiwa-jiwa yang meninggal tinggal setelah kematian. Hades memiliki kekuatan untuk mengendalikan kehidupan dan kematian. Dia tidak hanya mengatur dunia bawah tetapi juga mengawasi jiwa-jiwa yang meninggal dan memastikan bahwa mereka menjalani hukuman atau hadiah sesuai dengan perbuatan mereka semasa hidup. Dunia bawah di bawah kekuasaannya mencakup berbagai wilayah, seperti Elysium, tempat yang bahagia bagi jiwa-jiwa yang baik, dan Tartarus, tempat hukuman bagi jiwa-jiwa yang jahat. Dia seringkali dianggap sebagai dewa yang adil dalam menjalankan hukuman dan hadiah. Meskipun Hades adalah salah satu dari 3 besar, dia jarang terlibat dalam persaingan atau konflik dengan dewa-dewa lain seperti Zeus dan Poseidon. Sebaliknya, dia lebih fokus pada tugasnya sebagai penguasa dunia bawah. Hades memiliki sebuah helm yang memberinya kemampuan untuk menjadi tidak terlihat, atau menghilang dari pandangan. Helm ini sering disebut sebagai helm kegelapan, dan memberinya keuntungan dalam berbagai situasi. Helm ini melambangkan kemampuannya untuk mengendalikan dan menyembunyikan dirinya dari pandangan. Hades sering digambarkan dengan kunci atau dikelilingi oleh ular atau naga, melambangkan kekuasaannya atas dunia bawah dan kemampuan untuk mengendalikan pintu masuk ke alam kematian. Berbeda dengan dewa-dewa lain seperti Zeus dan Poseidon, Hades tidak memiliki banyak kuil yang didedikasikan khusus untuknya. Ini mungkin karena sifatnya yang lebih terkait dengan kematian dan dunia bawah, yang dianggap sebagai tempat yang lebih gelap dan misterius. Hades adalah dewa yang memiliki kekuatan dan tanggung jawab besar dalam mitologi Yunani,
khususnya dalam mengatur dan memerintah dunia bawah serta memastikan hukum dan ketertiban di alam kematian. Perannya sebagai penguasa kematian dan pengatur nasib jiwa-jiwa menjadikannya salah satu dewa yang sangat penting dan kompleks dalam panteon Yunani kuno. Nomor 4. Ares. Ares adalah dewa perang dalam mitologi Yunani, terkenal sebagai salah satu dari 12 dewa utama Olympus. Ares merupakan anak dari Zeus dan Hera dan seringkali dihubungkan dengan aspek kekacauan dan kekerasan dalam peperangan. Ares dikenal sebagai dewa yang menguasai aspek agresif dan brutal dari perang. Berbeda dengan Athena, yang juga merupakan dewi perang tetapi lebih berfokus pada strategi dan kebijaksanaan, Ares lebih berhubungan dengan kekacauan dan kekerasan langsung. Dia melambangkan kekuatan destruktif dan kekerasan yang terjadi dalam konflik bersenjata. Ares sering digambarkan sebagai dewa yang keras kepala dan penuh kemarahan. Dalam banyak cerita mitologi, dia terlihat sebagai sosok yang impulsif dan tidak menghargai strategi atau akibat dari peperangan. Ares diasosiasikan dengan berbagai simbol perang seperti tombak, perisai, dan baju zirah. Hewan yang sering dikaitkan dengannya adalah anjing dan burung hering, yang melambangkan kekerasan dan konflik. Dalam seni, Ares biasanya digambarkan mengenakan perlengkapan perang lengkap dan dalam posisi siap bertempur. Penampilannya sering mencerminkan kekuatan dan kemarahan, dengan ekspresi wajah yang agresif. Ares memiliki hubungan dengan Aphrodite, dewi cinta dan kecantikan. Hubungan mereka sering digambarkan penuh gairah, tetapi juga penuh konflik. Mereka memiliki beberapa anak, termasuk dewa-dewa kecil dan makhluk mitologi lainnya. Ares dipuja di beberapa lokasi penting di Yunani kuno. Kuil-kuil yang didedikasikan untuknya ditemukan di berbagai tempat seperti Athena, Sparta, Thebes, dan Pergamon. Di Athena, kuil Ares terletak di Areopagus, yang juga dikenal sebagai Bukit Ares. Di Sparta, tempat ini mencerminkan hubungan budaya mereka dengan peperangan. Meskipun tidak memiliki jumlah pengikut sebanyak dewa-dewa lain seperti Zeus atau Athena, Ares tetap memiliki tempat penting dalam pemujaan Yunani kuno, terutama dalam konteks militer dan peperangan. Di Olympus, Ares seringkali dianggap sebagai simbol dari aspek destruktif perang. Dia tidak selalu dipandang dengan hormat oleh dewa-dewa lain, sering terlibat dalam perselisihan dan konflik. Secara keseluruhan, Ares adalah dewa yang mewakili kekerasan dan kekacauan dalam peperangan. Meskipun seringkali dipandang dengan ambivalensi oleh para dewa dan manusia, perannya sebagai dewa perang memberikan pandangan tentang bagaimana orang Yunani kuno memahami dan menghormati aspek-aspek konflik dan pertarungan dalam kehidupan mereka. Nomor 5. Apollo. Apollo adalah salah satu dewa utama dalam mitologi Yunani, dikenal sebagai dewa matahari, musik, puisi, ramalan, dan penyembuhan. Apollo memiliki peran yang sangat penting dan beragam dalam panteon Yunani. Apollo adalah anak dari Zeus dan Leto, dan saudara kembar dari Artemis, dewi berburu. Menurut mitos, Leto, ibu Apollo, mengembara mencari tempat untuk melahirkan setelah dia dikejar oleh Hera, istri Zeus yang cemburu. Akhirnya, Leto melahirkan Apollo dan Artemis di Pulau Delos, yang kemudian menjadi tempat suci bagi Apollo. Apollo sering diasosiasikan dengan matahari, terutama dalam periode kemudian ketika dia dianggap sebagai dewa yang membawa cahaya dan kehangatan ke dunia. Dalam beberapa mitos, dia mengemudikan kereta matahari melintasi langit setiap hari. Apollo adalah pelindung seni musik dan puisi. Dia sering digambarkan memainkan lira, alat musik petik yang melambangkan keindahan musik dan seni. Apollo juga dianggap sebagai pelindung para penyair dan musisi. Festival Panathenaia dan Pythian Games adalah beberapa festival yang didedikasikan untuk menghormati Apollo. Apollo adalah dewa ramalan dan memiliki kemampuan untuk meramalkan masa depan. Oracle di Delphi adalah salah satu tempat ramalan paling terkenal yang didedikasikan untuk Apollo. Priai yang dikenal sebagai Pythia memberikan ramalan di sini. Apollo juga merupakan dewa penyembuhan dan kesehatan. Dia dikenal sebagai pelindung kesehatan dan penyembuh, dan dia sering dipanggil untuk memberikan kesembuhan dari penyakit atau masalah kesehatan. Pengikutnya, seperti Asklepios, putranya, melanjutkan perannya dalam bidang medis. Kuil utama Apollo terletak di Delphi, yang dikenal sebagai tempat oracle terkenal. Oracle di Delphi adalah pusat ramalan yang sangat dihormati di dunia Yunani kuno. Tempat ini dianggap sebagai pusat dunia, atau Omphalos. Pulau Delos adalah tempat kelahiran Apollo dan Artemis.
Pulau ini menjadi situs suci bagi Apollo dan merupakan tempat penting untuk perayaan dan festival yang didedikasikan untuknya. Apollo adalah salah satu dewa yang paling beragam dan berpengaruh dalam mitologi Yunani, mewakili aspek-aspek seperti matahari, musik, puisi, ramalan, dan penyembuhan. Dengan kekuatan dan perannya yang luas, Apollo memainkan posisi yang sangat penting dalam kehidupan spiritual dan budaya masyarakat Yunani kuno. Kelima dewa ini memainkan peran penting dalam mitologi Yunani, baik dalam cerita-cerita epik maupun dalam kepercayaan dan ritual masyarakat Yunani kuno. Masing-masing memiliki kekuatan dan pengaruh yang mendalam, baik di Olympus maupun dalam kehidupan manusia. Dari kelima dewa ini, manakah menurut kalian dewa yang terkuat dan paling berpengaruh dalam mitologi Yunani? Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi jika suka dengan cerita ini, agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari Bill Story. Terima kasih.